Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11. Saya dan Penny ingin menjelaskan tentang presentasi how to refresh. Ya, jadi referensi atau bibliografi atau yang biasa kita dengar dengan kata lain daftar pustaka. Apa sih perbedaan antara referensi dan daftar pustaka? Referensi itu adalah kutipan dari sebuah buku atau jurnal yang sudah dibuat yang oleh penerbit lain yang dikutip untuk tugas yang Anda kerjakan. Jadi referensi itu adalah item yang telah Anda baca dan secara khusus disebut atau dikutip dalam penugasan yang Anda kerjakan. Bibliografi adalah daftar semua yang Anda telah baca sebagai persiapan untuk menulis dan tugas. Oleh karena itu, bibliografi atau daftar pustaka biasanya berisi sumber-sumber yang telah Anda kutip dan yang Anda temukan untuk tugas yang Anda kerjakan. Nah, daftar pustaka atau pekerjaan diskonsultasikan. Jika Anda ingin membuat daftar sumber yang Anda gunakan sebagai rujukan spesifik dalam penugasan yang Anda kerjakan, dan memberikan detail sumber lain yang dikonsultasikan, tetapi tidak dikutip secara langsung, maka Anda dapat memasukkan semua sumber di bawah satu judul, yaitu yang disebut daftar pustaka. Namun, jangan tergoda untuk memasukkan item yang belum Anda baca untuk mengesankan pembaca atau mengesankan pembaca tugas Anda tersebut. Apa yang menjadi referensi? Referensi itu biasanya adalah kutipan-kutipan dari sebuah buku yang telah terbit ataupun jurnal yang sudah keluar dari artikel yang Anda buat. Jadi itu bisa menjadi referensi. Terus contoh-contoh yang bisa dijadikan referensi adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis tunggal, dan juga banyak buku yang diedit dengan kontribusi dan berbagai penulis yang berbeda. Buku referensi dari semua jenis, catatan yang disediakan oleh dosen itu bisa menjadi referensi Anda. Dokumen legal, artikel dari jurnal, artikel koran. Lalu setelah itu saya ingin menjelaskan tentang currency. Apakah kontra argumen dengan ide-ide penulis sendiri diberlakukan dengan hormat? Jika tidak, mengapa tidak? Terus, kapan sumber awal diterbitkan? Anda perlu bertanya apakah ide-ide yang diungkapkan adalah produk dari waktu dan tempat tertentu dalam sejarah yang tidak lagi berlaku hari ini. Sudahkah penulis merevisi atau mengubah pandangannya sejak tanggal sumber aslinya? Jika demikian, kapan, mengapa, dan bagaimana? Kapan referensi itu bisa dikatakan menjadi referensi? Itu ada 6 skenario. Anda harus salah satunya untuk memberi pembaca sumber tabel, statistik, diagram, foto, dan ilustrasi lainnya yang termasuk dalam tugas yang Anda kerjakan. Yang kedua adalah saat menjelaskan atau mendiskusikan teori, model, atau praktik yang terkait dengan penulis tertentu. Tautan ini khusus untuk kedua item berikutnya. Yang ketiga, untuk memberi bobot atau kredibilitas pada argumen yang didukung oleh Anda dalam tugas yang Anda kerjakan. Yang keempat, ketika memberikan penekanan pada teori, model, atau praktik tertentu yang telah menemukannya. Ukuran kesepakatan dan dukungan antara komentator. Yang kelima, untuk memberitahu pembaca tentang sumber kutipan langsung dan atau definisi yang Anda kerjakan dalam tugas. Yang keenam, ketika memparafrasekan pekerjaan orang lain yang berada di luar bidang umum, pengetahuan dan yang Anda rasakan sangat penting atau mungkin menjadi topik perdebatan. Ini juga dapat mencakup definisi. Ketika Anda tidak perlu lagi referensi, itu bisa aja terjadi. Namun ada 4 situasi ketika Anda tidak perlu referensi sumber. Ketika itu adalah 1. Saat menyajikan ikhtiar atau historis, Anda tidak perlu menuliskan histori yang ada pada buku. Terus saat mempresentasikan pengalaman Anda sendiri, itu tidak memerlukan referensi untuk dikutip. Terus sebagai kesimpulan, ketika Anda mengulangi ide yang sebelumnya dirujuk. Yang keempat, saat meringkas apa yang dianggap sebagai pengetahuan umum. Keempat itu ketika Anda tidak perlu lagi referensi dan atau kata lain tidak lagi perlu ditulis
dalam daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Penny. Halo, selamat pagi. Saya Laila Penny akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Kak Adri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi antar pribadi seseorang dalam mencari pasangan pada dating apps dengan studi kasus pada pengguna Tinder. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode kualitatif dengan studi fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu menurut Caswell adalah whereas a biography reposts the life of a single individual, a phenomenological study describes the meaning of the life experience for several individuals about a concept or the phenomenon. Dengan demikian, studi dengan pendekatan fenomenologis berupaya untuk menjelaskan makna dalam pengamalan hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala termasuk di dalamnya yaitu konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah pengguna Tinder dalam mencari pasangan. Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Subjek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam seperti yang pertama adalah informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua ada informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang ketiga ada informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Di sumber data ada dua. Yang pertama adalah data primer. Menurut Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Toffland, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh di lapangan dengan mengamati atau wawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber atau informan menggunakan aplikasi Tinder. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data-data didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari jurnal-jurnal ataupun dari skripsi juga mengangkat judul atau objek yang sama, yaitu pengguna Tinder. Kami menggunakan data sekunder untuk memperkuat teori atau penemuan yang ada dan sebagai pelengkap dengan cara mengumpulkan beberapa wawancara langsung dengan pengguna Tinder. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Menurut Engkus Kuswanto, dalam penelitian yang menggunakan suatu studi kualitatif terdapat 4 teknik data. Yang pertama ada observation, kedua interview, dokumen, dan audiovisual material. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis pengumpulan data, yaitu wawancara. Selanjutnya dokumentasi. Wawancara adalah percakapan antara periset, seseorang yang dapat mendapatkan informasi, dan informan, seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Yang kedua dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Seperti yang saya gunakan, yaitu dokumen berupa screenshot seseorang pengguna Tinder yang sedang melakukan perkenalan dan menghasilkan feedback. Selanjutnya ada operational konsep. Komunikasi antar pribadi selain dilakukan dengan tatap muka, secara langsung juga bisa melalui online. Dengan menggunakan Tinder sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan jarak jauh dan membantu untuk melengkapi seseorang dalam mencari pasangan. Tinder juga dapat memperluas pergaulan karena Tinder mempunyai cakupan yang luas.
Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam suatu penelitian, sangat diperlukan analisis data yang sangat berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi. Teknik analisis yang dilakukan dalam data kualitatif juga berkaitan dengan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data lainnya. Dalam proses analisis data terdapat komponen utama yang harus dipahami, yaitu reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan tidak perlu mengorganisasi data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis yang bentuk metrik, network chart, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau verifikasi. Setelah data disajikan, maka diperlukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu, diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Di sini keterbatasan penelitian kami adalah keterbatasan yang dialami kita hanya mewawancarai orang yang berusia 19-23 dengan rata-rata status mahasiswa dan hanya mewawancarai melalui media sosial saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, terima kasih.